Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan dengan nomor BP 2101162006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi eksploitasi keamanan pertemuan yang ke-11 dan pertemuan yang ke-12. Mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Yang pertama ada Technical Vulnerabilities. Technical vulnerabilities juga dikenal sebagai kerentanan teknis, merujuk pada celah atau kelemahan dalam sistem komputer, perangkat lunak, atau infrastruktur TI yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang untuk melakukan serangan atau mencapai akses yang tidak sah. Kerentanan teknis seringkali disebabkan oleh kesalahan dalam desain, implementasi, konfigurasi, atau pemeliharaan sistem. Yang kedua ada SQL Injection XSS. SQL Injection dan Cross-Site Scripting adalah dua jenis serangan keamanan yang umum terjadi di aplikasi web. Berikut adalah penjelasan singkat tentang keduanya. SQL Injection terjadi ketika penyerang menyisipkan kode SQL yang berbahaya ke dalam pernyataan SQL yang dieksekusi oleh aplikasi web. Jika aplikasi tidak memvalidasi atau melarang input dengan benar, penyerang dapat memanipulasi pernyataan SQL dan mengakses, memodifikasi, atau menghapus data dalam database. Penyerang juga dapat mengeksekusi perintah SQL yang tidak sah atau mengambil alih kendali sistem secara keseluruhan. Contoh SQL Injection. Misalkan ada formulir login yang menerima input username dan password. Jika aplikasi tidak memvalidasi input dengan benar, penyerang dapat memasukkan OR 1 sama dengan 1 di bidang username dan mendapatkan akses yang tidak sah. Halaman web yang akan dilihat oleh pengguna lain. Ketika pengguna lain melihat halaman tersebut, kode skrip berbahaya dieksekusi oleh browser pengguna dan dapat digunakan untuk mencuri informasi, mengendalikan sesi pengguna, atau mengarahkan pengguna ke situs phishing. Contoh XSS. Misalkan ada kotak komentar di situs web yang tidak memfilter atau menyaring input pengguna dengan benar. Penyerang dapat menyisipkan kode skrip berbahaya dalam komentar mereka. Ketika pengguna lain melihat komentar tersebut, kode skrip akan dieksekusi oleh browser mereka. Untuk melindungi aplikasi web dari serangan SQL Injection dan XSS, penting untuk menerapkan praktik keamanan yang tepat, seperti sanitasi input, parameterisasi query SQL, dan encoding data yang dikirim ke browser. Selain itu, pembaruan perangkat lunak, pengujian keamanan, dan audit reguler juga dianjurkan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan yang mungkin ada. Selanjutnya ada path traversal. Path traversal juga dikenal sebagai directory traversal atau file path traversal, adalah serangan keamanan yang bertujuan untuk mengakses file atau direktori yang seharusnya tidak dapat diakses oleh pengguna yang tidak berwenang. Serangan ini memanfaatkan kelemahan dalam pemrosesan input pengguna pada aplikasi web yang dapat memungkinkan pengguna untuk melampaui batasan akses file sistem. Pada dasarnya, serangan path traversal terjadi ketika aplikasi web tidak memvalidasi atau memfilter input yang diberikan oleh pengguna dengan benar sebelum menggunakannya dalam operasi file atau directory. Sebagai hasilnya, penyerang dapat menyusupkan karakter khusus atau urutan karakter yang memungkinkan mereka untuk memanipulasi jalur file yang dieksekusi oleh aplikasi. Selanjutnya ada command injection. Adalah serangan keamanan yang terjadi ketika penyerang memanfaatkan celah dalam aplikasi web yang memungkinkan mereka menyisipkan dan menjalankan perintah sistem yang tidak sah atau berbahaya di dalam server yang menjalankan aplikasi tersebut. Serangan ini terjadi ketika input pengguna tidak divalidasi atau difilter dengan benar sebelum digunakan sebagai bagian dari perintah sistem. Penyerang dapat menyisipkan karakter khusus atau urutan karakter yang memanipulasi sintaks perintah sistem, memungkinkan mereka untuk menjalankan perintah yang tidak diizinkan, mengambil alih server, atau mendapatkan akses tidak sah ke sumber daya sistem yang sensitif. Selanjutnya ada logical vulnerabilities.
Kerentanan logis juga dikenal sebagai kerentanan logika bisnis, mengacu pada kelemahan atau kelemahan keamanan dalam desain atau implementasi alur logis atau proses bisnis dalam aplikasi atau sistem. Kerentanan ini sering muncul dari kesalahan atau kekeliruan dalam logika atau proses pengambilan keputusan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang untuk mendapatkan akses tidak sah, melakukan tindakan yang tidak diinginkan, atau memanipulasi data dengan cara yang tidak diinginkan oleh perancang sistem. Tidak seperti kerentanan teknis tradisional yang melibatkan kelemahan dalam kode perangkat lunak atau konfigurasi sistem, kerentanan logis terkait dengan penanganan aturan bisnis, izin, atau asumsi kepercayaan yang tidak tepat. Mereka biasanya membutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang fungsionalitas aplikasi dan proses bisnis yang mendasarinya untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi. Value modification. Modifikasi nilai juga dikenal sebagai gangguan atau manipulasi data, mengacu pada perubahan atau modifikasi data yang tidak sah dalam aplikasi, sistem, atau aliran komunikasi. Ini melibatkan perubahan nilai variabel, parameter, atau elemen data untuk mencapai hasil yang tidak diinginkan atau mengeksploitasi kerentanan dalam sistem. Selanjutnya ada privilege escalation. Eskalasi hak istimewa mengacu pada kerentanan keamanan atau serangan yang memungkinkan penyerang mendapatkan tingkat akses atau hak istimewa yang lebih tinggi dalam sistem atau aplikasi daripada yang seharusnya mereka miliki. Ini melibatkan eksploitasi kelemahan atau kekurangan dalam mekanisme atau konfigurasi keamanan untuk meningkatkan hak istimewa dan mendapatkan kontrol tidak sah atau atas sumber daya atau melakukan tindakan yang harus dibatasi. Selanjutnya ada user impersonating. Peniruan identitas pengguna mengacu pada tindakan berpura-pura menjadi pengguna atau entitas lain dalam suatu sistem atau aplikasi. Ini melibatkan asumsi identitas, hak istimewa, dan izin pengguna atau entitas yang sah untuk melakukan tindakan atau mengakses sumber daya yang seharusnya dibatasi. Selanjutnya ada false account creation. Pembuatan akun palsu atau fake account creation adalah tindakan membuat akun atau profil yang meniru identitas atau atribut orang atau entitas yang sebenarnya. Tujuan pembuatan akun palsu dapat bervariasi, termasuk melakukan tindakan penipuan, menyebarkan informasi palsu, pencuri identitas, atau melakukan kegiatan merugikan lainnya. Pembuatan akun palsu dapat dilakukan di berbagai platform online, termasuk jejaring sosial, forum, situs web, atau aplikasi berbasis pengguna. Para pelaku sering menggunakan informasi palsu atau mencuri informasi pribadi orang lain untuk membuat akun palsu yang terlihat meyakinkan. Sekian penjelasan saya mengenai eksploitasi keamanan sistem informasi, mata kuliah keamanan sistem informasi. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.